anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, para orang tua kami yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita berkumpul di majlis yang insyaallah diberkahi ini, ya, untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini adalah sesuatu yang diperintahkan bagi kita semuanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita lanjutkan pembahasan kita yang mana kita di pertemuan tempo hari sedang membahas tentang al-manhiyatu fis salat, yaitu tentang larangan-larangan di dalam salat. Dan kita sudah menyebutkan beberapa poin dari larangan-larangan tersebut, ya, dan kita reviewkan sedikit tentang apa saja yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu terkait larangan-larangan di dalam salat. Ya, diharapkan setiap kita bisa mengetahui perkara ini sehingga kemudian tidak bermudah-mudah untuk melanggarnya, terutama di saat kita sedang mendirikan salat. Larangan yang pertama disebut oleh Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah, bahwasannya di dalam salat itu dilarang al-ikhtisar. Ya, al-ikhtisar artinya adalah wad'ul yad 'alal khasri fis shalah, yaitu bertolak pinggang atau berkaca pinggang. Ya, dan ini adalah perkara yang dilarang dilakukan di saat salat. Ya, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam naha anil khasri fis salah, yaitu melarang bertolak pinggang atau berkaca pinggang di dalam salat. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua adalah raf'ul basar ilas sama, yaitu kita melihat ke atas, ya. Ketika salat sambil melihat ke atas, ini juga adalah suatu yang terlarang, karena Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an rafi absarihim 'inda du'a fi salati ila sama aw la tuhtafanna absarahum. Jadi Rasulullah SAW, ya, bersabda bahwasanya hendaklah, ya, suatu kaum itu, ya, berhenti dari melihat ke atas langit, ya, ketika di dalam salatnya, ya, atau, ya, khawatir nanti malah dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an-nadharu ila ma yashghil fis shalah, yaitu melihat kepada perkara-perkara yang bisa menyibukkan dia dari salat. Ya. Jadi apakah dia ada di pandangannya atau bahkan ada di tempat sujudnya. Makanya dalam hal ini, ya, kita ketika ingin salat itu hindari, ya, hal-hal yang bisa kemudian menyibukkan pandangan kita. Ya, seperti misalkan kita memilih, kalau misalkan kita pakai sejadah, ya, pilih sejadah-sejadah yang memang tidak ada banyak coraknya gitu, ya. Karena khawatir nanti bisa menyibukkan pandangan kita. Dan apalagi misalkan ada sebagian orang yang mengenakan pakaian, mengenakan kaos yang digambar belakangnya misalkan ada gambar macam-macam, sehingga kemudian menyibukkan pandangan orang yang di belakang kita. Ya. Jadi ini juga perlu dihindari dalam rangka untuk mengantisipasi sehingga kemudian kita tidak tersibukkan di dalam sholat dengan memandang hal-hal yang tidak penting. Ya, karena di dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya pernah sholat dengan mengenakan pakaian yang ada gambar-gambarnya, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan syaghalatni a'lamu hadhi. Ini gambar-gambar ini sangat menyibukkan saya. Ya, menyibukkan saya sehingga kemudian tidak khusyuk. Idhabu biha ila Abi Jaham wa'tini bi anbijaniyah. Jadi kemudian ditanggalkan ini pakaian, kemudian dibawa ke tukang jahit untuk kemudian dirubah untuk tidak jadi pakaian, ya mungkin bisa jadi hal-hal yang lainnya yang bisa bermanfaat. Kemudian yang keempat, al-iltifat li ghairi hajah, ya, menengok untuk tidak keperluan, ya, untuk suatu hal yang tidak penting. Dan sebelumnya kita sudah sampaikan, ya, nengok kanan kiri dibolehkan kalau memang ada keperluan, ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada keperluan, maka pada asalnya perkara ini adalah suatu yang terlarang, ya, karena disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nengok di dalam sholat, ya, nengok kanan kiri. Maka Rasul mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi, bahwasanya perbuatan itu adalah sebagai curiannya syaitan, ya, yang mana syaitan itu mencuri dari seorang hamba ketika sholat, ya. Jadi ini bagian dari gangguan syaitan, ya, sehingga kemudian dilarang kita untuk nengok kanan kiri ketika sholat kecuali kalau memang ada hajah, ada keperluan. Kemudian yang kelima, tashbikul asabi', yaitu menyilangkan tangan atau merekatkan tangan seperti ini, dan ini adalah perkara yang juga terlarang di dalam salat. Dan di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji', fala yaqul hakadha wa syabaka baina asabi'i." Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid, maka sesungguhnya dia itu sedang dalam keadaan sholat sampai kembali. Ya, jadi ini adalah keutamaan orang-orang yang beribadah di masjid, gitu ya. Jadi sejak dari dia berwudu di rumahnya, berangkat ke masjid sampai kembali ke rumah itu dihitung sholat. Jadi yang dihitung sholat bukan cuma ketika aktivitas sholatnya saja, ya, perbuatan dia, kegiatan dia berangkat ke masjid, menunggu adzan, menunggu qomat, sampai kemudian misalkan zikir setelah sholatnya, itu semua dianggap sholat, ya. Jadi dianggap sebagai satu rangkaian sholat. Makanya Rasul mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid, sesungguhnya dia dalam keadaan sholat sampai dia kembali. Fala yaqul hakadha, maka janganlah melakukan perbuatan ini, ya. Dan Rasul langsung mempraktekkan seperti ini, ya. Jadi ini yang diistilahkan dengan tashbikul asabi', ya, yaitu menyilang-silangkan jari jemari tangannya. Dan ini adalah perkara yang dilarang. Kemudian an Ismail ibn Umayyah, dari Ismail bin Umayyah, dia mengatakan, sa'altu Nafi'an 'anir rajuli yusalli wa huwa mushbakun yadayhi. Ya, aku pernah bertanya kepada Al-Imam Nafi', ya, rahimahullahu taala, tentang seseorang yang sholat, ya, tangannya sambil seperti ini, ya. Jadi sholat tangannya sambil seperti ini, maksud sholat itu baik di saat sholatnya maupun di saat menunggu sholat atau selesai sholat, ya, seperti yang penjelasan dalam hadis tadi, gitu ya. Dari pertama dia berangkat sampai dia kembali ke rumah, ya, itu dianggap sholat, kan, sehingga dalam rentang waktu itu tidak boleh seperti ini. Dan kemudian Al-Imam Nafi ditanya tentang seorang yang sholat dalam kondisi tangannya seperti ini, maka kemudian dijawab oleh beliau dengan menukilkan perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya tilka sholatul maghdub alaihim, bahwasanya itu adalah tata cara sholatnya orang yang dimurkai oleh Allah, ya, tata cara sholatnya orang yang dimurkai oleh Allah. Dan sebagian ulama mengatakan tentu yang dikatakan al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah, adalah orang-orang Yahudi, ya. Jadi ini adalah tata cara ibadahnya orang-orang Yahudi. Kemudian yang keenam, farqa'atul asabi', ya, mengkretek-kretek jari jemarinya, ya. Ini suatu hal yang mungkin dianggap biasa oleh kita, padahal ini adalah hal yang terlarang, ya. Dan memang pada asalnya kalau seandainya dilakukan ini tidak terlalu banyak, sedikit, gitu ya, misalkan satu jari aja kretek, gitu kan, ini makruh hukumnya. Tapi kalau sudah terlalu banyak, ya, ini bahkan bisa membatalkan sholat atau bahkan bisa diharamkan, ya, bisa diharamkan. Makanya di dalam hal ini
penulis hafizahullah taala mengatakan wahiyya in qallat fis shalah kurihat. Kalau seandainya sedikit dilakukan maka ini makruh hukumnya. Li'annaha masyghalatun 'anis shalah. Karena perbuatan ini bisa menyibukkan seseorang dari kehusyuan ketika dia sholat. Ya, seharusnya dia bisa khusyuk sholatnya, gara-gara aktivitas begini, pertak pertuk gitu kan. Akhirnya hilang kehusyuan dia, menyibukkan diri dia. Wa in kathurat harumat li'anna fiha tala'uban bisalah. Dan kalau seandainya dia melakukan ini terlalu banyak, maka ini jadi diharamkan hukumnya. Kenapa? Karena dianggap dia bermain-main sedang sholat, ya, bermain-main ketika sedang sholat. Jadi sholatnya nggak serius. Ini sholat beneran apa enggak nih? Main-main apa enggak nih gitu kan? Dengan banyak kretek-kretek. Ya, kalau mau kayak gitu nanti selesai sholat gitu ya, selesai sholat. Wa an Syu'bah maula Ibnu Abbas qala shallaitu ila jambi Ibni Abbas fa faqa'tu asabi'i falamma qadaitu shalah qala la umma lak atafqa asabi'aka wa anta fi shalah. Jadi disebutkan dari Syu'bah maula Ibnu Abbas, ya, salah seorang mantan budaknya Abdullah bin Abbas bernama Syu'bah, ya. Beliau pernah sholat di sisinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian Syu'bah ini, ya, kretek-kretekin jarinya. Dan tiba-tiba setelah selesai sholat, Abdullah bin Abbas marah sama dia. Ya, mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu gitu. Ya, ini ucapan orang-orang zaman dahulu seperti itu. Ya, sebagai celaan gitu ya. Atafqa asabi'aka wa anta fi shalah. Kenapa kamu begini? Kretek-kretek jari kamu sedangkan engkau dalam salat. Jadi ini bentuk pengingkaran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada budaknya yang kemudian ketika itu sedang salat sambil kretek-kretek jarinya. Ya, jadi tidak boleh ya seperti itu. Kemudian al-iltihaf bi thawbi wa ja'lil yadaini min dakhili min dakhil fatarka wa tasjud hakadha. Yaitu dilarang as-sadal, ya. Sadal itu dia berselimut atau memakai kain yang lebar ketika sholatnya, ya, dan kemudian tangannya dan juga masuk ke dalam, ya, tangannya masuk ke dalam dan dia ruku dan sujud dalam kondisi seperti itu. Ya, ini sudah kita jelaskan di pembahasan yang lalu. Ini diistilahkan dengan as-sadl, ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW naha anis sadli fis shalah. Rasul melarang perbuatan sadel di dalam sholat, yaitu kita mengenakan pakaian atau kain yang lebar atau semacam selimut dikalungkan di bahunya dan kemudian tangannya posisi di dalam gitu ya. Kemudian dia menutup gini sambil kemudian sholat dan ruku sujud dalam posisi seperti itu. Ini namanya sadel dan itu dilarang. Ya, tapi kalau seandainya kainnya ternyata ada lubang untuk tangannya, ya seperti yang kita sebutkan salah satu pakaian kebesaran di Arab Saudi, ya, atau di Arab lah gitu ya, namanya mishlah kalau nggak salah, ya, maka ini dibolehkan, ya, karena dia ada lubang untuk tangannya. Tapi kalau tidak ada lubang untuk tangannya dan kemudian dia selimutkan di badannya dari bahu ke bawah, ya, dan tangannya posisinya di dalam, dia ruku dan sujud dalam posisi seperti itu, maka inilah perbuatan yang terlarang dilakukan di dalam salat, dan ini yang diistilahkan dengan as-sadl, ya, as-sadlu. Kemudian yang ke-8, larangan berikutnya adalah at-tatha'ub fis shalah, yaitu menguap ketika sholat, ya, menguap, ya, apalagi sampai bunyi gitu ya. Nah, ini nggak boleh, ya, menguap, karena menguap ini bagian dari syaitan, ya, ini perbuatan syaitan. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, at-tatha'ubu fis shalah minasyaitan, fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan menguap itu dari syaitan. Dan apabila salah seorang di antara kalian sedang menguap, maka hendaklah dia tahan semaksimal mungkin, sebisanya, ditahan. Ya. Ditahan. Jadi untuk bisa memudahkan kita menahannya dibantu dengan tangan. Ya, ditahan gitu. Ya, jadi bukan buka lebar dulu baru ditutup gitu kan. Sebelum kebuka langsung kita bantu dengan tangan untuk menahannya. Ya. Dan juga tidak disyariatkan mengucapkan ta'awudz ketika menguap. Ya. Kan ada tuh orang ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika ditanya kenapa begitu? Ya kan kita lagi buka mulut supaya setan-setan enggak masuk, ya, kita ta'awudz gitu, baca a'udzubillah. Nah, kemudian dia jarang sikat gigi gitu kan. Itu kan jadi daya tariknya setan untuk masuk gitu. Ya, dan itu tidak disyariatkan. Karena Rasul tidak perintahkan, tidak contohkan orang yang nguap harus ta'awudz misalkan, enggak ada gitu. Dan ini
perkara yang baru dalam agama karena tidak ada dalilnya, ya. Dan di dalam salat maka ini hukumnya makruh. Kalaupun seandainya ya dia melakukannya, ya namanya nguap itu kan kadang kita nggak bisa nahan gitu. Apalagi biasanya nular kan, kita ngelihat orang nguap kita ikutan nguap gitu kan. Nah, kalau memang terjadi seperti itu ditahan. Ya, jangan biarkan mulut kita terbuka lebar kayak kudanil gitu ya. Kemudian yang kesembilan, al-busaq jihatal qiblah au anil yamin. Yaitu meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Ini nggak boleh. Ya. Berarti bolehnya kemana? Ke arah bawah atau ke arah kiri? Ya, ke arah kiri atau ke arah bawah. Ya. Jadi ini boleh. Tapi ya tentu perhatikan ya di masjid. Ini karpetnya bagus, Masya Allah. Ya, jangan mentang-mentang, oh ini boleh nih gitu kan. Ya prakteknya nggak seperti itu. Ya, zaman dulu ketika misalkan lantainya masih tanah, itu bisa ya meludah ke arah kiri atau ke arah bawahnya kemudian diinjak sama dia gitu kan. Ini nggak masalah. Ya, tapi kalau zaman sekarang yang paling relate adalah dengan menggunakan tisu. Ya, jadi kalau misalkan kita dalam kondisi mungkin lagi flu atau banyak dahak, ya siap-siap di kantong kita ada tisunya gitu kan. Khawatir ketika, atau sapu tangan ya, zaman dulu sapu tangan. Ya, zaman sekarang masih ada pakai sapu tangan. Ya bapak-bapak dulu tuh suka ngantongin ya sapu tangan yang ada kotak-kotaknya itu. Masya Allah. Iya, bisa sapu tangan atau tisu. Jadi ketika kita mau mengeluarkan itu ketika sambil sholat, ya udah kita ambil kemudian kita masukkan ke dalam kantong gitu ya. Jangan ditaruh, dibuang di sebelah kita. Jadi seperti itu. Ya, karena apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminih. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihil yusra. Fa in ajilta bihi badiratan falyaqul bi thawbihi hakadha." Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kalian itu ketika sedang sholat, sesungguhnya Allah itu berada di hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yamini, dan janganlah kalian meludah ke arah depan atau ke arah kanannya. Dan jika kalian pun terpaksa harus meludah, maka meludahlah ke sebelah kiri dan kemudian diletakkan di bawah kakinya. Ya. Kemudian fa'in ajilta, dan ketika misalkan enggak sempat ya untuk kemudian meludah ke arah kiri atau ke bawahnya, ya maka kemudian Rasul mengatakan ya falyaqul bi thawbihi hakadha, kemudian boleh dengan kainnya ya. Jadi dengan kainnya, dan atau bisa kita permisalkan dengan tisu atau dengan sapu tangan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-10, taghmidul ainaini fi shalah, memejamkan mata ketika sholat. Nah ini nggak boleh nih. Siapa yang hobi ketika sholat sambil merem? Ya, sering ketinggalan nggak? Tahu-tahu imam udah bubar, semua jamaah udah bubar, kita masih sujud gitu. Ya, keterusan. Iya, saking khusyuknya gitu. Ya, ini nggak boleh, dan banyak ya, ini perlu dijelaskan kepada saudara-saudara kita. Banyak di antara mereka menganggap bahwasannya memejamkan mata itu bisa lebih khusyuk sholatnya. Ya, padahal tidak demikian. Ya, karena ini adalah perkara yang justru terlarang ya, dan makruh hukumnya. Bahkan di sini dikatakan wa huwa in qusida bihil qurba ila Allah harum. Dan bahkan kalau seandainya dengan perbuatan dia memejamkan mata ketika sholat itu dengan tujuan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, justru ini adalah perkara yang diharamkan. Haram kata beliau. Kenapa haram? Li'annahu yadkhul fi babil bid'ah wa illa kurih li mukhalafati sunnah. Karena ini adalah perkara yang baru dalam agama. Tidak ada diajarkan oleh Rasul seperti itu, tidak dicontohkan oleh Rasul. Tidak ada Rasul mengatakan untuk agar kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka pejamkanlah mata ketika sholat. Nggak ada seperti itu. Ya. Atau minimal dia makruh ya, karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fi shalah. Memejamkan mata ketika salat itu bukan bagian dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini yang perlu difahami oleh kita semuanya. Walaupun memang ya ada sebagian ulama menjelaskan kalau seandainya tidak ada jalan lain untuk dia bisa khusyuk kecuali dengan pejamkan mata, maka sebatas ini dibolehkan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya misalkan di sekeliling dia itu
ya banyak hal-hal yang membuat dia tersibukkan di dalam sholatnya. Ya, misalkan ada anak-anak, ya, apalagi anak-anak mungkin masih umur di bawah 3 tahun, lagi lucu-lucunya gitu ya. Kita lagi sholat, atau dia goda-godain kita gitu, atau dia melakukan aktivitas yang membuat kita lucu gitu ya. Akhirnya membuat kita tidak khusyuk melihat itu gitu. Bisa jadi malah kita ketawa ketika sholat. Dan tidak ada cara lain untuk bisa malingkan dari itu, kita harus pejam mata misalkan. Ya. Maka ini silakan sebatas itu dibolehkan. Tapi ketika tidak ada hajat darurat seperti itu, maka pada asalnya memejamkan mata, ya itu tidak boleh dilakukan ketika sholat. Ya, faham insyaallah ya? Ya. Kemudian yang berikutnya, yang poin ke-11, larangan di dalam sholat adalah at-tamatti fis shalah. Nah, ini banyak juga nih kaum muslimin yang seperti ini. At-tamatti fis shalah itu apa ya bahasa kitanya? Apa sih, ngulet ya, menggeliat gitu ya, ngulet ketika sholat, apalagi sampai keluar suara tuh, gitu ya, kayaknya enak banget tuh. Ya. Nah ini nggak boleh di dalam sholat, ini tidak boleh. Ya. Fayukraf at-tamati fis shalah, ya, dibenci perbuatan menggeliat atau ngulet di dalam sholat. Illa in kana yasiran lil hajah, kecuali kalau memang sedikit aja untuk suatu keperluan. Misalnya kita mungkin punya penyakit atau ada pegel-pegel atau gimana, ya kita sedikit lah gitu kan. Ya tipis-tipis gitu kan untuk ngilangin apa namanya ketidaknyamanan, maka sebatas sedikit tidak mengapa. Tapi kalau sudah berlebihan, maka ini adalah suatu hal yang tidak boleh. Ya karena apa? Li'annahu amalun yunafil khusyu' fis shalah. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang bisa menghilangkan kehusyuan di dalam salat. Ya, jadi ini perlu diperhatikan juga. Ya, apalagi kalau subuh ini ya, kalau bangun tidur kan kebiasaan orang begitu ya, ngulet. Kalau nggak ngulet kayaknya gimana, ada yang kurang. Ya, kayak makan belum minum gitu ya. Maka ini perhatikan, dalam salat jangan. Tapi kalau di luar salat silahkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ke-12, at-tatbiq fir ruku'. Ya. Kemudian ketika ruku kita tidak boleh melakukan perbuatan at-tatbiq. Ya, at-tatbiq itu dengan menyatukan kedua tangan kita begini dan meletakkan kedua tangan kita dalam posisi seperti ini di antara kedua lutut. Ini namanya at-tatbiq. Dan ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kenapa ini dijelaskan? Dulu sempat ini dianjurkan. Dulu sempat dianjurkan, tapi kemudian dihapus dan kemudian dilarang. Ya, tergambar nggak gimana ruku kayak gini? Saya contohin ya, bisa nggak nih? Ya, jadi perbuatan begini, tangannya begini, kemudian meletakkan di antara lutut kita. Ya, ini nggak boleh. Ya mungkin nggak familiar kita seperti ini ya, tapi mungkin di Arab sana mungkin seperti itu. Tapi karena memang dulu juga sempat dibolehkan, sempat disyariatkan hal-hal seperti itu, tapi kemudian akhirnya dilarang. Wa qad kana hadza masyru'an fi awalil amri tsumma nuhiya anhu. Nah, ini dijelaskan di sini. Bahwasanya perkara ini dulu sempat disyariatkan tapi kemudian setelah itu dilarang. Fa'an Mus'ab ibn Sa'id qala sallaitu ila jambi abi. Ya, dari Mus'ab bin Sa'ad kemudian beliau mengatakan aku pernah salat di sebelah atau di sisi ayahku. Qala wa ja'altu yadi baina rukbatai, maka kemudian aku pun meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku seperti tadi at-tatbiq. Faqala li abi, kemudian ayahku pun mengatakan kepadaku, idrib bikafaika ala rukbataika. Ya, maksudnya adalah genggam kedua lutut kamu. Genggam, bukan begini posisinya, ditaruh di antara lutut, tapi digenggam kedua lututnya. Maka kemudian fa'altu dzalika maratan ukhra, dan kemudian di momen yang lainnya dia pun kembali melakukan perbuatan ya at-tatbiq ini, dan kemudian bapaknya kembali mengingatkan inna nuhina an hadza, kita itu dilarang untuk melakukan perbuatan itu wahai anakku, wa umirna an nadriba bil akuf ala rukab, dan kita diperintahkan hanya untuk menggenggam kedua lututnya ya, yang diperintahkan adalah menggenggam kedua lututnya, bukan melakukan seperti ini. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tatbiq di dalam ruku sebagaimana yang kita sifatkan tadi, ini adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian yang ke-13, qiraatul Quran fir ruku was sujud. Dilarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud.
Ya, ini tidak boleh. Ya. Tetapi ada permasalahan dalam hal ini. Bagaimana kalau seandainya di saat sujud orang berdoa dan dia mengambil doanya dari Al-Qur'an? Ya, maka apakah dibolehkan? Para ulama jelaskan jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena ketika dia doa yang dia mengambil dari Al-Qur'an, doanya itu kan tujuannya dia berdoa bukan untuk baca Al-Qur'an. Ya, tujuannya dia adalah untuk berdoa, bukan sengaja dia baca itu dalam rangka baca Al-Qur'an. Ya, sehingga itu tidak masuk dalam kategori membaca Al-Qur'an, ya, masuk dalam kategori berdoa dia. Ya, tapi yang tidak boleh di sini adalah dengan menyengaja, misalkan ketika ruku, kemudian dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Atau ketika sujud baca ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas misalkan. Maka ini tidak boleh sengaja seperti itu. Tapi kalau seandainya dalam rangka berdoa dan dia mengutip, mengambil dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, maka ini tidak masuk dalam kategori membaca Al-Qur'an yang terlarang di dalam sujud dan ruku. Tapi itu hanya sekedar doa. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Ya, sungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Qur'an baik dalam keadaan ruku maupun dalam keadaan sujud. Kemudian yang ke-14, bastu dzira'aini fis sujud. Yaitu terlarang menghamparkan kedua lengan ini atau hasta ya istilahnya, kedua lengan ini di lantai ketika sujud. Ya, dan kita sudah jelaskan bagaimana tata cara sujud yang sahih, ya, yaitu adalah mengangkat kedua tangannya dengan memposisikan lengan tangannya itu jauh dari tulang rusuk, ya. Jadi seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Nah, yang perbuatan seperti ini terlarang ketika sujud. Nah, ini banyak dilakukan terutama ketika sholat subuh nih, ya. Yang orang sholat subuhnya masih ngantuk. Iya kan. Jadi ininya nempel ke lantai sambil menikmati sisa-sisa ngantuknya gitu. Ya, dan biasa anak-anak banyak seperti itu ya. Maka kita kasih tahu. Ya. Dan ini perbuatan yang tidak boleh dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "I'jilu fis sujud wa la yabsud ahadukum dzira'ihi imbisatal kalbi." Ya, maka sujudlah kamu dengan cara yang benar. Ya, dan janganlah kalian membentangkan tanganmu, yaitu seperti ini, seperti halnya seekor anjing yang sedang membentangkan kakinya bagian depannya seperti ini. Ya, jadi itu tidak boleh. Kemudian yang ke-15, kaftu thaub. Nah, ini banyak nih kejadian. Yaitu dilarang kita menggulung pakaian ketika sholat. Nah, ini biasanya ikhwan-ikhwan yang baru ngaji, ya. Dia tahu isbal itu nggak boleh, ya. Tapi kemudian dia belum siap untuk potong celananya, akhirnya digulung, ya, digulung. Dan ini adalah perbuatan yang terlarang dilakukan terutama di dalam sholat. Ya, di luar sholat aja tidak boleh, makruh hukumnya, apalagi kemudian dilakukan di dalam sholat. Jadi gulung celana, ya, bagian bawah atau tangan begini, ini nggak boleh. Tapi kalau mau wudu gimana? Ya wudu nggak apa-apa, gulung silakan. Kalau nggak digulung basah gitu. Tapi kan kemudian dibuka lagi, inilah diurai lagi gitu. Tapi ketika sholat jangan kemudian dalam posisi seperti ini. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ada sebagian orang yang punya pakaian baju yang memang modelnya digulung gitu ya. Ada digulung sampai seperti ini, kemudian ada kancingnya gitu ya. Ya mungkin sebaiknya dihindari gitu ya. Ya, itu masuk dalam kategori menggulung. Yang itu ya terlarang, walaupun memang larangan ini tidak sampai haram gitu ya, tapi makruh. Ya, apalagi di dalam salat. Fa'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'in wa nuhiya an wa naha an yakfat asy-sya'r wa thiyab. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya, kita sudah jelaskan mana itu 7, kening dan hidung 1, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5 dan 2 jari jemari kanan dan kiri, semuanya 7. Jari jemari kaki kanan dan kiri. Jadi totalnya 7. Kemudian juga dan kita dilarang untuk menggulung pakaian dan juga mengkucir rambut. Ya.
menggulung pakaian dan juga menggulung atau menguncir rambut. Ini terlarang dilakukan di dalam sholat. Tapi ada catatan nih di sini nih. Ini berlaku untuk laki-laki. Ya, ibu-ibu jangan kaget dulu. Berlaku untuk laki-laki. Ya. Menggulung pakaian tadi sudah kita jelaskan. Bagaimana dengan mengkuncir rambut? Ya, untuk laki-laki dilarang menguncir rambut. Misalkan dia punya rambut panjang, ya, terkadang kita saksikan ada sebagian saudara-saudara kita ketika sholat dikuncir rambutnya. Ini nggak boleh. Karena ketika sujud itu, ya, dituntut seluruh tubuhnya ikut sujud, termasuk rambutnya. Dan ketika rambutnya itu dikuncir, itu dikatakan bahwa rambutnya nggak ikut sujud, gitu. Ya, sehingga kemudian dilarang. Ada yang suka pakai bandung? Ya, masuk dalam makna itu. Allahu a'lam, masuk dalam makna itu. Karena tujuan nguncir apa? Supaya rambutnya nggak ini kan, nggak nempel ke tempat sujud gitu. Ya, atau tidak, ya minimal mengarah ke situ kan. Ya, dan bando fungsinya sama seperti itu. Ya, sehingga ini tidak dibenarkan. Ya. Dan untuk lebih amannya pakai peci. Ya, pakai peci. Ya, apakah kemudian bando dengan peci bisa dikiaskan? Allahu a'lam. Ya, sepertinya lebih dekat ke nguncir gitu ya. Ya, dan ini terlarang. Adapun wanita maka tidak masalah. Karena pada asalnya wanita itu dituntut untuk menutup aurat sebaik-baiknya. Ya. Dan dia menguncir rambutnya adalah justru dalam rangka agar auratnya tidak keluar, tidak terlihat. Ya, karena biasanya kalau nggak dikuncir bisa aja kemudian keluar dari sela-sela jilbabnya gitu kan, atau mukenanya. Maka wanita nggak masalah. Tapi ini larangan berlaku untuk laki-laki. Begitu juga tentu menggulung pakaian ini untuk laki-laki. Kalau wanita justru ya dianjurkan untuk memperpanjang pakaiannya. Kemudian yang ke-16 adalah al-iqa'. Dilarang al-iqa'. Loh, Ustadz kok dilarang? Kemarin-kemarin ini disebutkan bahwasanya al-iqa' termasuk sunnah, ya, yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain duduk iftirash, Rasul juga biasa duduk iqa'. Ya, tapi perlu diketahui iqa' yang dilarang di sini berbeda dengan iqa' yang disunnahkan yang sudah kita jelaskan. Ya, saya praktekin ya. Jadi iqa' yang disunnahkan, nih sholat ini harus banyak praktek ini. Ya, jadi kemarin iqa' yang disunnahkan adalah dengan posisi duduk seperti ini. Ya, ini yang disunnahkan. Ya, yang ini bisa dilakukan ketika duduk duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Ya, ini boleh seperti ini. Ya, ini iqa' yang dibolehkan. Nah, iqa' yang dilarang di sini adalah seperti ini sifatnya. Saya agak susah sebenarnya. Iya. Nah. Sambil posisi tangannya begini. Ya, kelihatan nggak dari depan? Jadi duduknya seperti ini, tangannya sambil begini. Ya, ini iqa' yang dilarang. Kalau yang tadi yang pertama itu iqa' yang dibolehkan. Paham ya? Nggak usah diulang lagi ya. Langsung keram ya. Iya. Kolesterol naik ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, yang ke-17 adalah wad'ul yad 'alal ardi fil julusi fis salati illa li'udrin. Ya, yaitu meletakkan tangan di atas tanah ketika duduk ya di dalam salat kecuali bagi yang uzur. Jadi seseorang bertelekkan tangan ketika duduk, ya. Misalkan duduk sambil begini. Ya. Kelihatan ya tangannya sambil begitu. Ya, tangan kiri atau tangan kanan. Ya, dan ini adalah perbuatan yang dilarang kecuali bagi yang uzur, ya, yang mungkin dia lagi kesemutan atau lagi kesakitan gitu ya. Itu uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, maka pada asalnya itu adalah perbuatan yang dilarang, ya, dilakukan ketika sholat. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza jalasa ar-rajul fi sholati ay ya'tamida ala yadihi yusra. Bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang seorang ketika duduk dalam salatnya lalu kemudian dia bertumpu pada tangannya yang kiri ya. Seperti ini. Ya. Dan itu adalah perbuatan yang dilarang. Wa fi riwayatin an Ibnu Umar qala la tajlis hakadha fa inna hakadha yajlisul ladzi yu'adzabun. Ya. Dan kemudian di riwayat lain Abdullah bin Umar pernah mengatakan jangan duduk seperti itu. Ya, seperti yang tadi kita sifatkan, karena ini adalah duduk atau sifat duduknya orang-orang yang lagi diazab. Ya, yang lagi diazab. Ini dia yang ke-17. Dan yang ke-18, sujudul marid ala syai'in murtafi', yaitu sujudnya seorang yang sedang sakit di atas sesuatu yang tinggi. Ini nggak boleh. Ya, jadi misalkan kalau memang ada yang lagi sakit gitu kan, dan dia nggak bisa sujud sempurna, ya, maka nggak perlu juga kita misalkan menghadirkan meja di depan. Kalau kita sujud di atas meja itu, nggak perlu. Ya, misalkan kita lagi sakit, terus kita nggak bisa sujud secara sempurna. Kalau kita sujud, ini di depan kita ada meja, kemudian kita sujud begini. Ini nggak boleh, nggak perlu. Tidak perlu seperti itu. Ya, jadi kalau mau sujud sesuai dengan kemampuan, dalam artian cukup direndahkan kepalanya saja. Yang posisi sujudnya lebih rendah daripada posisi ruku. Ya. Jadi misalkan Allahu Akbar ruku ya, ruku sedikit segini. Kemudian sujudnya Allahu Akbar lebih rendah. Tapi nggak perlu harus kemudian menghadirkan meja atau bantal atau yang sejenisnya di hadapan dia sehingga kemudian dia bisa menempelkan wajahnya di benda itu. Ya, di tempat yang tinggi itu nggak boleh. Ya, dan bahkan kalau nggak salah sekarang ada juga tuh yang jual meja-meja khusus untuk sujud bagi orang yang disabel gitu ya. Yang misalkan dia mungkin nggak bisa sujud secara sempurna, dia sholatnya sambil duduk, kemudian ada tuh dijual meja-mejanya gitu ya untuk itu. Dan ini nggak perlu. Ya, jadi cukup dia merendahkan saja wajahnya, kepalanya yang itu lebih rendah posisinya daripada ketika dia ruku. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-19 ya ini sampai 23 ya, dikit-dikit insyaallah kita jelaskan. Mashul hasa min wad'i sujud wal abath fi shalah, yaitu mengusap kerikil di tempat sujud dan melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwasannya tidak mengapa salah satu perbuatan yang dibolehkan ketika sholat adalah menyingkirkan penghalang-penghalang di tempat kita sujud. Dan ketika itu ya kita sampaikan riwayat, yaitu ada bulu-bulu burung merpati kan. Ya, bulu-bulu burung merpati, kemudian ada di tempat sujud, maka ketika itu unfuhu, ya, tiup aja gitu kan untuk menghilangkan itu. Nah, tetapi dalam hal ini ya kalau misalkan kita perlu melakukan itu, ya, dan ini bukan cuma burung merpati, debu juga atau misalkan kerikil. Ya, kalau memang perlu kita singkirkan, maka cukup satu kali. Jadi apa yang kita sampaikan kemarin itu adalah perbuatan yang dibolehkan jika dilakukan satu kali, ya, karena mengganggu. Tapi kalau seandainya sampai berkali-kali kemudian sampai mengganggu khusyuannya, maka ini pada asalnya makruh hukumnya. Ya, jadi seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Al-Mu'aiqib bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seorang laki-laki yang kemudian dia menyingkirkan debu ya di tempat dia sujud. Dan Rasul mengatakan in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau memang harus kamu lakukan perbuatan itu, maka cukup satu kali aja. Ya, jadi jangan sampai berkali-kali gitu kan. Apalagi sampai bawa sapu gitu. Kemudian berikutnya juga ketika misalkan debu itu nempel di jabhah di dahi. Ini juga tidak perlu kemudian dihilangkan ketika sedang sholat ya. Kalau mau dihilangkan ya diusap ya nanti selesai sholat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ke-20 taqdimun nuzul birrukbataini qabla al-yadaini 'alal ardi fi sujud. Dan ini masalah khilaf, yaitu di sini disebutkan larangan adalah mendahulukan lutut ya sebelum kedua tangan. Ya, dan ini sudah kita sampaikan, ini adalah masalah khilafiyah, sehingga kesimpulannya adalah mau lutut mau tangan dulu yang turun enggak masalah, yang penting jangan ngejengking. Ya, yang penting jangan ngejengking. Kemudian yang ke-21 al-isyarah bil yadaini ilal janibaini inda taslim. Ya, juga perbuatan yang tidak boleh adalah memberikan isyarat ketika salam dengan kedua tangannya. Dan ini sudah kita jelaskan, ketika assalamualaikum warahmatullahi, tangannya ikut-ikutan begini.
Assalamualaikum warahmatullah, tangannya ikut-ikutan. Atau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kan dia mengucapkan salam kepada saudaranya di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Jadi sambil ngasih isyarat, ya. Hai gitu. Assalamualaikum. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena ini dilakukan ya oleh sebagian kaum muslimin perbuatan-perbuatan seperti itu. Bahkan saya sering lihat di Padang, Pak. Di kampung sana. Ya di Padang sering saya lihat teman-teman saya dulu ketika salam, bahkan orang tuanya juga. Assalamualaikum warahmatullah, tangannya ikut begini, ikut salam juga katanya istilahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Kemudian yang berikutnya, musabaqatul imam fi shalah. Nah, ini penting. Mendahului imam ketika sholat. Ya, ini nggak boleh. Ya, jadi harus imam bergerak, kita mengikuti gerakan setelah imam. Jangan mendahului gerakan imam. Ya. Dan yang semakna dengan ini juga terlalu melambatkan diri dari imam, itu juga nggak boleh. Jadi imam sudah naik dari sujud, dia masih sujud aja dengan alasan saya mau doa yang banyak. Ya. Ini sama hukumnya seperti orang yang mendahului imam. Hati-hati. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Bahkan kalau sampai keterlaluan bisa menyebabkan batal sholatnya. Nah, ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika sujud terakhir. Ya, ketika sujud terakhir, imam sudah bangkit dari sujud, dia masih sujud dengan alasan saya harus perbanyak doa di sujud. Nah, dia salah faham. Yang dianjurkan perbanyak doa itu bukan sujud terakhir saja, tapi di semua sujud. Dan juga ada perintah mengikuti imam. Imam udah mau salam, dia baru bangkit dari sujudnya. Ya, ini bahaya. Ini maknanya sama seperti mendahului imam. Ya, jadi ini adalah perkara yang dilarang, ya, dan bahkan ya bisa membatalkan sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, Sekedar menyelesaikan surah 1-2 ayat. iya, pokoknya jaraknya jangan sampai ini, jangan sampai terlalu jauh dari imam. Ya, kalau selisihnya misalkan sedetik, 2 detik, mudah-mudahan masih ini, ya masih dianggap dia mengikuti imam kan. Yang namanya mengikuti itu kan setelah gitu ya. Setelah yang diikuti berlalu gitu kan. Baru kemudian kita mengikuti. Ya, setelahnya itu langsung. Ya, bukan ada jeda terlalu lama gitu. Tapi kalau seandainya imam sudah ruku, ya kita masih nanggung nih 100 ayat lagi baca ayat. Misal kan. Atau 10 ayat lagi ya kelamaan gitu kan. Ya, tapi kalau seandainya hanya beberapa kalimat ya sudah, nggak apa-apa. Itu masih masuk bagian dari mengikuti imam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut apabila kalian mengangkat kepalanya sebelum imam, yaitu mendahului imam, yaitu Allah akan menjadikan kepala kalian seperti kepala keledai? Ya, atau Allah jadikan rupa kamu seperti rupa keledai. Jadi ancaman ini, ancaman yang keras ya dari Allah dari Rasulullah SAW ya bagi mereka-mereka yang mendahului imam. Kemudian juga yang ke-23, as-salatu bihadratit ta'am au 'inda mudafa'atil baul wal ghaid. Yaitu salat ketika makanan sudah dihidangkan. Nah, ini kabar gembira nih ya. Ya, jadi makruh hukumnya orang sholat ya dia lebih memilih sholat sedangkan makanan sudah dihidangkan. Ya, jadi sebaiknya apa? Sebaiknya makan dulu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan idza ijtamal isya wal asya faqaddimil asya. Apabila ya berkumpul antara sholat dengan makan maka dahulukan makan. Kenapa? Ya karena khawatir nggak khusyuk nanti sholatnya. Aduh, tadi ada ayam bakar ini. Ada rendang ini. Iya. Jangan-jangan habis nih sama ibu-ibu kan ibu-ibu kan. Iya kan. Jadi nggak khusyuk. Tinggal kuahnya doang. Rendang tinggal lengkoasnya gitu. Ya padahal kan rendang lengkoasnya digiling ya. Nggak ada yang ini kan. Iya. Jadi seperti itu. Tapi ya ingat ya, Allah itu jangan disiasatin gitu. Allah Maha tahu kan. Nah, ini hati-hati nih. Kita udah bisa baca nih yang di kepala antum. Jangan ya zaman sekarang waktu sholat kan kita udah gampang mengetahuinya. Jangan sampai kemudian nunggu azan dulu. Kita udah tahu di jam ada di HP ada jam berapa sekarang.
Jangan pas 3 menit lagi mau azan, ayo me siapin makanan. Akhirnya pas azan, aduh nantilah sholatnya. Nih hadisnya ini dibawa hadisnya. Ya. La sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidang katanya gitu. Ya, jadi jangan begitu juga. Allah Maha tahu loh ya. Jadi jangan kemudian Allah malah disiasatin. Kemudian juga sebagaimana halnya kita dilarang sholat dalam kondisi makanan dihidangkan, juga kita dilarang sholat dalam kondisi kita mules, ya, menahan kebelet pipis ataupun buang air besar. Ya, jadi kalau seandainya kita mau sholat dan kondisinya kebelet, baik buang air kecil maupun buang air besar, tuntaskan dulu silakan. Tapi Ustadz saya pengen dapat takbiratul ihram sama imam. Saya nggak pengen masbuk gitu kan. Ya. Akhirnya kemudian dia dalam kondisi mules tetap ikut, ya jangan. Justru sholatnya jadi nggak khusyuk, nahan. Apalagi kalau sampai meledak di situ kan, kasihan tetangganya. Ya, kasihan tetangganya. Ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi kebelet, jangan sholat, tuntaskan dulu, selesaikan, baru kemudian sholat. Walaupun masbuk nggak masalah, walaupun jamaahnya sudah bubar nggak masalah. Ya, yang penting tuntaskan dulu. Ya. Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan sholat dan kebelet, maka dalam hal ini kalau seandainya kita masih bisa menahannya tanpa harus kemudian hilang kehusyuan kita, maka lakukan. Tapi kalau seandainya udah benar-benar nggak ketahan, batalkan sholatnya. Jangan nunggu meledak dulu baru membatalkan sholatnya. Ya, langsung keluar. Ya, keluar, kemudian dia tunaikan hajatnya dan kemudian ulangi sholatnya. Ya, jadi seperti itu. Ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tentang perkara-perkara yang dilarang ya dilakukan ketika sholat, dan diantaranya ada yang haram dan juga ada yang makruh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk waktu syuruk tadi ya, dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan pembahasannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Tadi diterangkan kalau kita wudu terus melangkah ke masjid itu dihitung sholat sampai pulang. Ada kebiasaan kita itu untuk melakukan sholat sunnah qobliyah itu di rumah, qobliyah di rumah. Ini mana yang lebih bagus? Atau bahkan kadang-kadang pernah saya dengar juga, selama kita sudah di musola terus membiarkan orang lain beribadah melakukan sholat sunnah, itu kita terhitung dapat pahala juga. Pernah dengar juga gitu. Iya. Jadi yang mana yang lebih bagus dilakukan? Karena iya. Kalau saya lihat di sini kebiasaan kadang-kadang baru setelah iqomah itu baru pada ini, bahkan ketinggalan takbiratul ihram gitu loh. Iya. Iya. Iya, terkait masalah yang terakhir itu jangan diikutin. Jangan gara-gara orang banyak gitu kita ikut-ikutan gitu kan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, afdalus shalah fi baitiha illa an yakuna maktuba'u kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat yang paling afdal itu dilakukan di rumah kecuali salat wajib. Jangan dipotong-potong nih hadisnya. Salat itu afdalnya dilakukan di rumah kecuali salat wajib. Artinya salat sunnah afdalnya dilakukan di rumah. Ya, jadi idealnya kalau misalkan kita mau sholat ke masjid, misalkan sudah adzan nih, ya idealnya kita melakukan sholat rawatibnya, sholat sunnah, wudunya dilakukan di rumah. Ya, tapi Ustadz qomatnya cepet. Kalau kita sholat sunnahnya di rumah, nggak kebagian tuh takbiratul ihram sama imam. Ya sudah, dalam kondisi seperti itu kita ke masjid, kita sholatnya di masjid sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnahnya di masjid. Jedanya dikit. Iya, jedanya dikit. Ya, makanya itulah dia sunnahnya kita memberikan jeda waktu tuh antara adzan dan iqomat, jangan terlalu cepat gitu ya. Jangan terlalu cepat. Baru 5 menit atau beberapa menit kemudian langsung qomat. Kasih kesempatan mereka untuk sholat rawatibnya, qobliyah, dan kasih kesempatan mereka untuk bisa berdoa. Yang ini adalah waktu mustajabah. Ya, jangan terburu-buru, saya ada kerjaan gitu. Ya, jadi tidak seperti itu. Dan kemudian juga setiap kita itu harus ikuti aturan masjid.
Jadi nggak bisa kita baru datang ke masjid, kita rumahnya di tempat lain, kita baru datang ke masjid dan masjid itu aturannya misalkan qomatnya misalkan 20 menit setelah azan. Karena kita buru-buru terus kita qomat sendirian. Ya, kita langsung jadi imam. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini sama aja dia ya ya bertamu di rumah orang dengan cara begitu kan, nggak sopan. Ya. Bahkan dahulu kita di Saudi, ya guru kita itu menerapkan di masjid kita tempat belajar itu untuk subuh itu 55 menit. Ya, jadi setelah azan 55 menit baru qomat. Makanya kadang muazinnya tuh habis azan masih sempat tidur lagi. Ya, tujuannya apa? Kenapa dikasih jeda waktu lama? Dikasih kesempatan kepada mereka-mereka yang mungkin ada kebutuhan ke toilet, ya, menunaikan hajatnya. Kemudian dia bisa sholat sunnah di rumah, ya, rawatib gitu. Dan kemudian juga manfaatnya adalah ketika selesai sholat subuh berjamaah di masjid, langsung masuk waktu syuruk, nggak lama langsung waktu syuruk. Sehingga kemudian jamaah sholat itu mereka rata-rata habis sholat subuh nggak langsung bubar. Karena tanggung mau bubar sebentar lagi waktu syuruk nih. Jadi dia zikir sholat, selesai zikir setelah sholat, dilanjut zikir pagi, langsung kemudian sholat syuruk baru bubar. Ya, jadi seperti itu. Tapi ya tentu kalau di sini kelamaan ya jam segitu, apalagi mungkin banyak yang mau kerja dan lain sebagainya. Ya insya Allah apa yang sudah diterapkan di sini udah oke lah. Berapa menit di sini? 20 menit udah oke lah. Ya sempat ya untuk sholat di rumah. Ya yang rumahnya dekat di sini, yang rumahnya di larangan sana nggak sempet. Ya harus sebelum azan nyampe sini. Ya jadi seperti itu. Ya apa? Ini udah masuk jawaban dari pertanyaan antum itu. Iya. Ya jadi selama dia datang ke masjid pun, ketika misalkan dia udah sholat sunnah di rumah, datang ke masjid masih belum qomat gitu kan, ya dan dia nunggu yang lain-lainnya selesai sholat sunnah juga dan lain sebagainya, insya Allah ya, posisi kita di masjid itu masuk dalam kategori ya sedang sholat juga, gitu. Dinilai sebagai sholat juga. Ya. Dibandingkan dengan mendapatkan saf terdepan. Maksudnya gimana? Ya antara saf terdepan dengan sholat di rumah. Gitu. Iya, saf terdepan diutamakan. Maksudnya diutamakan. Iya, diutamakan saf terdepan. Kan tadi afdolnya. Ya, tapi ketika misalkan tidak memungkinkan, ya sudah di masjid juga kan tidak dilarang juga gitu. Dan itu baik juga seperti itu. Dan kemudian ada kebaikan yang lainnya, itu saf pertama, dapat takbiratul ihram bersama imam. Ya, dan itu adalah hal-hal yang harus dikejar juga gitu. Ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Silakan, Pak. Misalkan pas ini kebetulan imam bacaannya terlalu cepat. Iya. Pas kita anak-anak kan berarti belum selesai, imam udah ganti ini lagi. Nah, kita baiknya gimana ya? Iya. Ikutin aja. Selesai imam sudah ini. Iya. Iya. Di dalam hal ini kita lihat kalau misalkan itu masih dalam taraf, masih dalam koridor dia tumak ninah, maka kita yang harus menyesuaikan imam. Jadi kalau kita tahu nih imam bacanya cepat, ya sudah kita juga ikut cepat gitu kan. Yang penting masih tumak ninah. Ya, tapi kalau seandainya diketahui cepatnya imam ini sampai nggak tumak ninah, tinggalin imamnya. Ya, karena tumak ninah termasuk rukun dalam sholat, nggak sah sholat. Seperti yang sering dilakukan tuh, sholat taraweh 23 rakaat, nggak nyampe 10 menit selesai. Baca Al-Fatihah satu nafas. Kita dengernya dolinnya doang. Dolin. Ya, kasihan yang punya rematik, yang punya ini asam urat. Ya. Jadi seperti itu. Ya jadi bisa dilihat ya, kalau misalkan ini dalam kategori masih tumak nina maka ikuti. Tapi kalau sudah tidak tumak nina maka ya tidak sah salatnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Berkaitan dengan status musola dengan masjid, apakah musola juga sama status dengan masjid, misalnya disunahkan untuk sholat tahiyat masjid atau etikaf? Etikaf. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah isbal? Misalnya kalau tadi kan
dilarang kita melipat, menggulung ya. Kalau misalnya di lembaga itu maaf ini mungkin pengurusnya belum sampai ke sana ilmunya, jadi kita kayaknya tidak mungkin mau celana di atas itu. Gimana? Terima kasih. Ya, barakallahu fiikum. Apa lupa saya pertanyaan pertama tadi? Musola ya. Iya. Baik. Iya. Iya. Sebenarnya istilah masjid dan musola itu di kita itu berbeda dengan istilah musola dan masjid di dalam istilah syar'i. Jadi perlu difahami bahwasanya musola itu kan artinya tempat untuk sholat, masjid tempat untuk sujud, artinya sama itu. Makanya di dalam bahasa syar'inya itu masjid itu adalah tempat kita untuk sholat, ya, baik itu besar maupun kecil. Baik di dalamnya ada sholat Jumat maupun tidak ada sholat Jumat, itu namanya masjid. Ya. Adapun musola itu maksudnya adalah tanah lapang yang dipakai untuk sholat. Ya, yang biasa digunakan kalau sholat Id, ya Idul Fitri, Idul Adha atau sholat istisqa. Ya, itu namanya musola kalau dalam bahasa syar'inya. Tapi kalau di bahasa kita musola masjid yang kecil, masjid adalah musola yang besar. Bagaimana? Masjid yang besar. Ya, tapi kalau di Arab Saudi sana atau di Arab lah secara umum, kalau masjid dalam pemahaman orang kita itu mereka nyebutnya jami'. Ya, jadi masjid gede yang ada sholat Jumat di dalamnya itu jami'. Adapun musola versi kita di sana namanya masjid. Musola versi kita di sana namanya masjid. Adapun musola versi kita di sana itu tanah lapang yang biasa dipakai untuk sholat Id atau sholat istisqa. Paham ini ya? Nah, sehingga dalam makna masjid dan musola istilah kita, maka dianjurkan di dalamnya tahiyatul masjid. Iya. Masjid dan musola versi kita, maka tetap dianjurkan tahiyatul masjid di dalamnya. Adapun musola versinya, versi syar'inya, ya, yang itu tanah lapang, maka itu tidak ada tahiyatul masjidnya. Faham ini? Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah kemudian bisa itikaf? Bisa. Ya, itikaf di masjid dalam pemahaman kita, maka ya memang di situ. Tapi kalau di musola, ya maka sebaiknya kalau memang kita ingin itikaf dalam artian itikaf yang sampai menginap, ya, maka sebaiknya di masjid yang ada sholat Jumatnya, agar kemudian kita nggak keluar. Karena kalau misalkan kita di musola dalam makna kita, musola kita itikafnya di situ, misalkan kalau pas Jumat gimana gitu, berarti harus keluar kan gitu. Ya, maka sebaiknya kalau itikaf Ramadan misalkan, maka lakukan di masjid supaya kita kemudian tidak keluar dari situ kecuali setelah selesai waktunya. Ya, jadi seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua terkait masalah isbal. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal izari, ya, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaian, kain, baik itu celana, sarung, jubah dan sejenisnya yang dia di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Sehingga berdasarkan hadis ini dan lain-lain, para ulama menyimpulkan bahwasanya wajib hukumnya bagi laki-laki mengenakan kain, pakaian, celana, sarung dan sejenisnya itu di atas mata kaki. Ya. Dan ini lebih selamat, ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan nggak masalah isbal, yang penting nggak sombong. Yakin antum nggak sombong? Dengan mengklaim bahwasanya saya tidak sombong, itu khawatir sombong. Khawatir ya, bukan lagi vonis. Karena ini tipis banget. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil sebesar biji sawi, biji atom. Tahu nggak darroh itu artinya apa? Darroh itu salah satu maknanya, misalkan ini di saat ada matahari kita buka jendela rumah, itu ada partikel-partikel kecil. Ambil satu tuh kalau bisa, itu darroh namanya. Sekecil itu kesombongan ada dalam hati kita, bisa menjadikan kita terhalang masuk dalam surga. Nah, kira-kira ketika ada orang mengatakan saya pakai gini isbal, saya nggak sombong. Kira-kira sombong nggak?
khawatir sombong. Jadi lebih amannya adalah pakai kain di atas mata kaki. Insya Allah pakaian kita yang di atas mata kaki tidak merusak kegantengan kita. Seperti halnya ada helm perusak kegantengan. Ya. Insya Allah tetap ibu-ibunya, istrinya tetap insya Allah sayang. Ya. Terus gimana Ustaz di tempat kerja nggak boleh? Ya nggak boleh mungkin kalau mencolok. Mentang-mentang baru ngaji Ustaz, saya pengen setengah betis yang paling afdol. Gitu. Nah ini, ya. Makanya dalam hal ini kita harus pintar. Apa namanya ukurannya adalah paling tidak setengah mata kaki. Jadi bagian setengah mata kaki bagian bawah kelihatan, itu minimalnya. Atau ya semua mata kakinya kelihatan dikit. Insya Allah itu nggak mencolok, biasa pakai pakaian gitu. Ya, apalagi kita ngantor pakai kaos kaki, pakai sepatu, nggak terlalu kelihatan. Bahkan pakai sandal juga nggak terlalu kelihatan. Ya, yang kelihatan banget kalau setengah betis gitu kan. Ini mau ngapain gitu? Tapi kadang-kadang ada yang usil kan. Iya. Cuma kebanjiran. Iya, nggak apa-apa. Daripada repot-repot gulung kalau kebanjiran. Ya. Sudah ada sentral kantor ada. Iya, apalagi zaman sekarang udah masya Allah ada tuh sirwal-sirwal kayak model apa pensil gitu ya, yang udah kemudian di bawahnya ada karetnya, udah posisi di atas mata kaki, ya. Jadi insya Allah bisa disiasatin lah. Ya. Kemaksiatan aja bisa disiasatin biar kelihatan indah. Ya, apalagi ini kebaikan gitu ya, yang itu lebih utama. Ya. Tetapi ya lakukan karena Allah. Ya, insya Allah dimudahkan. Ya jadi gitu ya, Allah alam bissawab. Ada lagi yang lain? Satu tadi. Silakan. Setelah sholat ini membaca tahiyat terakhir, itu boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ke kanan, terus yang ke kirinya cuma Assalamualaikum, itu dibolehkan nggak? Iya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hal ini dibolehkan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kira Assalamualaikum warahmatullahi, atau dua-duanya sampai wabarakatuh, atau dua-duanya Assalamualaikum saja. Ya, semuanya dibolehkan. Ya, tetapi Syekh Abu Malik hafizahullah taala, ya beliau menyatakan bahwasannya yang sampai kepada kita adalah riwayat bahwasannya apa? Ucapan assalamnya Assalamualaikum warahmatullah saja. Sampai warahmatullah. Adapun wabarakatuh tidak ada riwayat yang sampai seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Sunnah tidur di waktu subuh Sunnah tidur di waktu subuh. ketika setelah sholat sunnah subuh apa tidur lagi gitu sunnah? Ini apa qailulah? Bukan tidur. Apa sih? Membaringkan berbaring. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi kalau di sana kebiasaan guru-guru kita di Arab Saudi itu, mereka biasa itu, jadi setelah sholat subuh mereka stay di masjid sampai waktu syuruk, ya. Setelah sholat syuruk kemudian mereka pulang sampai rumah, mereka ngeteh, ngopi gitu, sarapan. Setelah itu mungkin baca-baca sebentar, mereka tidur. Setelah itu tidur, nanti menjelang zuhur mereka bangun, baru sholat zuhur, kemudian makan siang, istirahat lagi, asar, setelah asar baru aktivitas, sampai malam. Yaitu ya sebenarnya rata-rata siklus hidup orang sana seperti itu. Tapi duitnya banyak orang sana. Ya, kita yang udah dari sebelum subuh udah bergerak sampai malam lagi, segitu-gitu aja ya. Tapi masya Allah sesibuk-sibuknya mereka, ya sholat nggak tinggal gitu. Sepreman-premannya orang sana, sholat nggak tinggal gitu. Ya. Kantor waktu sholat tutup, toko waktu sholat tutup. Ya itu yang menjadikan berkah insya Allah. Jadi banyak duitnya terus. Dan di sana gaji minimum itu kalau nggak salah, kalau di rupiah 20 juta minimal. Dan orang yang dapat gaji segitu berhak menerima zakat dan sedekah. Sana masuk dalam kategori fakir miskin. Iya. Kalau kita di sini udah paling hebat ya, levelnya apa, manajer itu. Iya, masya Allah.
Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau siasatin sholat sunnah wudu, sholat rawatib sama sholat tahiyatul masjid gimana ya? Kalau kadang di waktu sekarang di sini kan waktunya kan mepet itu. Kayak dari azan. Iya, bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Jadi gini, sholat tahiyatul masjid pertama. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika orang pertama kali masuk dalam masjid dan dia belum duduk. Dan ketika misalkan orang ketika baru masuk masjid, dia mau sholat rawatib, qobliyah, itu sudah dianggap sebagai sholat tahiyatul masjid. Ya, karena apa? Definisi sholat tahiyatul masjid, sholat pertama kali yang dia lakukan ketika masuk masjid sebelum duduk gitu. Ya kan? Nah, kemudian juga dia bisa kemudian menggabungkan niatnya misalkan dengan sholat sunnah wudu misalkan. Dan ini bisa digabungkan niatnya. Sholatnya satu sholat tapi niatnya beberapa. Karena apa? Waktunya sama, ibadahnya sama, tata caranya sama, sifatnya sama, jumlah rakaatnya sama. Ya, dan ini bisa digabungkan. Ya, insya Allah mudah-mudahan niatnya juga bisa sesuai dengan niat, pahalanya sesuai dengan niat kita. Seperti Allah a'lam. Itu untuk menggabungkan berapa sholat itu? Misalnya ya selagi beberapa sholat itu cocok, mau berapa silakan. cuma 2 atasnya. Iya. Tapi sebagian ulama ada yang kemudian mengatakan ini tidak berlaku untuk di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu ya justru dianjurkan perbanyak sholat gitu. Kecuali kalau memang dalam kondisi yang misalkan yaitu keburu qomat gitu, misalkan takut keburu qomat, ya sudah silahkan digabungkan niatnya. Tapi pada asalnya semakin banyak sholat maka semakin baik kan, 100.000 kali lipat gitu kan. Jadi seperti itu. Sayang. Allahu a'lam. Melintasnya wanita yang sampai membatalkan sholat itu kalau di depan imam jauh depan imam itu masih batal nggak? Di depan imam, ya imamnya pakai pembatas kan? Kalau udah di depan batas itu nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Jadi melintasnya wanita itu sampai kita menutup mata tadi gimana? Boleh juga ya? Iya. Pas tawaf gitu apa gimana? Gitu. Iya, kalau memang kondisinya seperti itu, ya misalkan kita sholat di Masjidil Haram misalkan, ya di sana kan biasa tuh lalu lalang, ya. Tahu-tahu lewat nih wanita cantik gitu, wanita Arab. Kita hilang khusyuknya gitu, kita pinjam mata aja dah gitu, daripada nanti keingetan istri di Indonesia kan, repot. Ya sebatas itu, insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya. Atau bahkan ada teman saya ini ketika tawaf melintas di depan dia wanita ya cantik katanya gitu. Terus dia berdoa sama Allah, ya Allah, ya berikanlah saya jodoh seorang wanita cantik kayak dia ya. Di depan Ka'bah. Nggak tahu dikabulkan apa enggak. Allah. Ya pokoknya di sana apa aja doa lah gitu kan. Siapa tahu dikabulkan. Bukan siapa tahu, harus yakin dikabulkan gitu. Ada lagi? Silakan Pak. Batasan apa yang agar ini Pak? Tadi kan ada larang untuk mendahului atau Iya. terlambat. Iya. Terlambat gitu. Iya. Batasan kapan makmum bergerak? Iya, Allahu alam, tidak ada dijelaskan batasannya sekian menit atau sekian detik, enggak gitu. Cuma ya secara uruf aja. Kalau seandainya ini dianggap terlalu lama, ya saya kira sampai lebih dari setengah menit itu udah terlalu lama gitu. Lebih dari setengah menit itu udah terlalu lama gitu. Sehingga dianggap khawatir, ya dianggap masuk dalam kategori mendahului imam. Dan dalam hal ini melambat-lambat dari imam. Ya jadi dia harus beriringan gitu. Imam bergerak, kita bergerak. Imam bergerak, kita bergerak, langsung susulan, menyusul gitu ya. Jadi jangan ada jeda imam bergerak, kita agak lama dulu, baru kemudian bergerak. Ya ini terlambat dari imam. Dan itu adalah suatu hal yang dilarang, sebagaimana mendahului imam juga dilarang. Ya sekarang kita ukur gini, kalau kita mendahului imam, ketika imam misalkan belum ruku, kita udah ruku, walaupun jeda beberapa detik, itu kan sudah dianggap mendahului kan. Ya, dan itu dilarang. Begitu juga ketika memperlambat dari imam. Imam berhenti bergerak baru dia bergerak gitu. Kan ada yang memang bareng. Oh iya, itu masih masuk dalam kategori mengikuti imam. Ya, yang saya contohkan kan itu yang biasa terjadi ketika sujud itu. Terutama sujud terakhir. Imam udah mau salam, dia baru bangkit dari sujud. Ini terlalu lama.
Tapi kalau imam selesai gerakan kemudian langsung disusul kita, ini justru yang diartikan dengan mengikuti imam. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak. Terkait tata cara sujud ya, itu apa berlaku juga untuk wanita ya? Untuk sujud. Iya. Ya, kita sudah pernah jelaskan pada asalnya tata cara sholat secara umum itu sama bagi laki-laki maupun wanita. Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga maknanya kalau tidak ada pengecualian dari Rasul, maka maknanya sama secara umum laki-laki dan wanita. Tapi memang kita tidak bantah bahwasanya ada sebagian ulama yang kemudian mereka mengatakan khusus untuk wanita, maka cara ruku dan sujudnya dengan cara tertentu, dalam artian dia tetap sujud dengan cara yang benar, tapi kemudian ada ditambah dengan cara misalkan dia sambil mengepit bagian dadanya, ya. Dan ini tujuannya adalah dalam rangka untuk supaya auratnya lebih tertutup. Dan menutup aurat ini syariat, ini diperintahkan. Ya, sehingga kemudian dalam prakteknya ketika sholat agar kemudian auratnya bisa lebih tertutup, maka dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, maka kemudian ini juga memiliki landasan yang kuat, memiliki argumen yang sangat kuat. Ya. Apalagi kalau seandainya si wanita ini sholat di tempat yang di situ laki-laki bisa lihat, ya, maka sangat perlu dipraktekkan tata cara sujud atau ruku seperti yang dikatakan tadi, ya, dengan cara-cara khusus, ya, agar lebih tertutup auratnya. Tapi pada asalnya kalau seandainya dia kemudian sholatnya di tempat yang tertutup dari pandangan laki-laki, atau bahkan mungkin di kamar dia, di rumah dia, maka ya pada asalnya sama tata caranya seperti sholatnya laki-laki, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu, ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Berarti termasuk kategori yang merapatkan saf sholat berarti sama perempuan dengan laki-laki? Iya, sama. Untuk perempuan juga sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk merapatkan safnya, perempuan juga demikian ketika sholat berjamaah. Karena Rasul mengatakan, ya, fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Merapatkan saf, meluruskan saf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Ya. Sudah ya? Cukup. Ada lagi? Siapa? Satu lagi, Ustaz. Ya, Pak. Seringkali saya lihat di masjid nih qobliyah subuh gitu ya, ada yang mengerjakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah itu apa emang ada sunnahnya, apa sholat apa gitu? Iya, ada. Ya, sholat qobliyah. Iya. Ya, sholat qobliyah. Ada 4 rakaat tapi 2 rakaat dia salam, terus 2 rakaat dia salam. Itu setelah ini sholat qobliyah subuhnya itu. Oh, setelah qobliyah subuh. Enggak, maksudnya qobliyah subuhnya. Qobliyah sebelumnya nih setelah azan. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Terus seringkali saya lihat ada yang mengerjakan 4 rakaat tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya. Nah, itu memang ada. Iya, mungkin dia pertama sholat sunnah wudhu dulu. Setelah itu baru qobliyah subuhnya. Atau tahiyatul masjid dulu dipisah-pisah gitu kan. Ya ini nggak masalah. Tapi enggak, dia datangnya itu bareng sama saya gitu, sebelum azan gitu. Datangnya sebelum azan. Iya. Dan sholatnya kapan? Azan. Nah, tapi rata-rata saya lihat di masjid yang tempat saya jamaah itu dia mengerjakan 4 rakaat gitu. Iya, sholatnya kapan? Setelah azan atau sebelum azan? Iya, setelah azan. Setelah azan. Iya. Setelah azan. Iya. Kan kita mengerjakan qobliyah subuh kan biasanya cuma 2 rakaat. Iya. Tapi ini banyak yang mengerjakan 4 rakaat gitu. Iya, ketika datang dia langsung duduk apa langsung sholat? Ketika datang dia sebelum azan ya duduk. Oh, duduk. Dia tetap mengerjakan ini juga tahiyatul masjid. Nah, terus selesai itu nunggu azan. Nah, segitu azan dia mengerjakan sholat 4 Nah, rakaat. itu saya nggak tahu. Mungkin Bapak tanya ke beliau. Iya. Iya. Niatnya apa niatnya? Iya, saya nggak tahu. Ada nggak gitu? Nggak ada. Kalau qobliyah subuh ya hanya 2 rakaat. Qobliyah subuh hanya 2 rakaat. Kalau seandainya ada orang yang melakukan lebih dari itu, berarti ya bisa jadi mungkin sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tahiyatul masjid gitu ya. Tapi ini udah duduk sebelumnya. Dan datangnya juga udah sebelumnya mungkin. Iya, berarti mungkin dia udah sholat sunnah wudhu juga sebelumnya gitu kan. Tapi dia tetap 4 rakaat, 2 rakaat salam gitu.
ya mungkin bisa tanya sama yang bersangkutan. Iya, niatnya niat apa itu Pak? Iya. Allah. Sholat apa itu? Rata-rata. Nah, Iya. Kalau misalnya kalau misalnya udah duduk bulan berarti ya bulan. Iya. Tanya dulu. Iya. Iya, mungkin ada ini. Ya mungkin bisa nanti ada ilmu yang bisa di-share gitu kan. Iya. Bisa faedah, kita ambil faedah juga. Khair ya? Cukup ya? Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gini gimana? Makanan sudah terhidang.